Yamaha adalah salah satu produsen motor terbesar di Indonesia, tepatnya terbesar kedua di pasar Indonesia, yang mana yang pertama tentu aja Honda. Ya, Yamaha kalah laris daripada Honda. Padahal Yamaha adalah produsen Jepang pertama yang mengenalkan motor matic kepada masyarakat Indonesia. Yamaha juga produsen Jepang pertama yang mengenalkan motor bebek bisa dijadikan motor road race dengan Jupiter Z-nya. Dan Yamaha juga menjadi produsen Jepang pertama yang membawa motor sport fairing 150cc dengan harga terjangkau dengan Yamaha R15-nya. Jadi ya, Yamaha adalah pembentuk pasar, tapi sayangnya yang nikmatin pasar adalah Honda. Nah itu, kacau. Namun walaupun begitu, Yamaha masih suka melakukan hal yang sama, yaitu melakukan terobosan-terobosan dengan mengeluarkan motor baru dan tentunya gimmick baru. Ya, tentu aja itu turbo. Yamaha mengenalkan turbo-turboan ini pertama kali dengan Yamaha NMAX dan hasilnya sungguh luar biasa sukses. Dengan gimmick turbo, Yamaha NMAX berhasil mengambil perhatian yang luar biasa. Menariknya, nama turbo ini sebenarnya ada yang menyambut positif, ada yang menyambut dengan cara negatif, tapi Yamaha tetap menggunakan nama turbo. Dan ya, Yamaha sepertinya akan menggunakan nama turbo di setiap jajaran motor matic-nya ke depan. Yang mana ini bisa dibuktikan ketika Yamaha akhirnya meluncurkan Yamaha Aerox Alpha Turbo. Menariknya di sini adalah kata turbo sudah tidak terlalu gimana-gimana karena kita sudah terbiasa dengan kata turbo pada produk Yamaha. Tapi walaupun begitu, gimmick turbo terus digabungin dengan nama besar Aerox dan Aerox adalah motor impian anak muda, tentu aja ini langsung menjadi pusat perhatian yang luar biasa. Dan ya, Yamaha sekali lagi sukses besar dengan peluncuran Yamaha Aerox Alpha Turbo. Saking suksesnya, kita sampai lupa kalau Honda sedang gencar-gencarnya campaign Honda PCX baru. Padahal Honda sudah melakukan iklan Honda PCX baru di mana-mana. Tapi sayangnya belum genap 2 minggu, hype Honda PCX langsung tenggelam gitu aja. Langsung ketiban sama Yamaha Aerox. Ironis banget emang. Tapi apakah Yamaha Aerox Alpha Turbo ini sebagus itu? Pertama, kita lihat desainnya dulu. Baru lihat desainnya aja. Buat orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong beli pengunci pintu ganda. Karena percayalah, dalam beberapa bulan ke depan pintu kalian minimal engselnya rusak. Karena anak remaja Anda sedang ngamuk ingin minta beli ini motor. Nah, sambil menendang, kita harus sambil teriak ya sahabat. Mak, minta Aerox. Tapi hal menariknya adalah dari fenomena tendang pintu gara-gara Aerox ini, Yamaha adalah produsen paling baik sih, paling baik bagi-bagi rezekinya. Karena dengan adanya fenomena nendang pintu ini, Yamaha sudah berbagi rezeki kepada toko pintu, toko bangunan untuk beli engsel, dan yang pasti ke tukang urut. Tapi apakah emang iya begitu? Kemungkinan sih gitu jika kita melihat desain Yamaha Aerox ini. Kita lihat bagian depannya dulu. Motor ini mengalami facelift yang cukup masif kayaknya. Jadi nggak ada tuh yang bilang kalau Yamaha Aerox ngambil desain lampu depan Vario lagi. Karena biasanya banyak yang bilang lampu Aerox mirip Honda Vario. Bentar dulu. Saya tarik deh kata-kata saya. Ternyata lampu depannya mirip Honda Vario 125 Fi tahun 2013. Cuman lebih sipit aja. Ya ini nggak salah sih, ya namanya juga desain kan ya. Pastikan copy, modifikasi, dan paste. Dan hal tersebut ya sah-sah aja. Namun selain lampunya semuanya ya hampir sama. Tapi lampu ini yang membuat tampilan yang semakin keren. Kemudian kalau mau dilihat dari samping, ya semuanya hampir nggak ada yang berbeda. Hampir sama lebih dari 80%. Radiator ya masih sama, knalpot masih sama, shock masih sama, jok masih sama, dan lainnya ya masih sama. Hampir kayak nggak ada yang berubah, paling cuman ornamen-ornamen kecilnya aja yang berubah. Tapi ya masih oke lah, Aerox emang ikonik banget kalau dilihat dari samping. Tapi kalau kita melihat ke belakang, ya sama sih sebenarnya, cuma beda di lampu aja. Lampunya yang tadinya lebar ke samping sekarang jadi panjang ke bawah. Kalau dilihat dari jauh dan sekilas, ya ini mirip kayak lampu Yamaha R15 V3 versi light. Selain itu semua, ya kaki-kaki ya masih sama sih. Tapi ya tunggu dulu nih. Akhirnya Yamaha meninggalkan idealisme tentang power weight ratio yang sempurna dengan menggunakan tromol di motor Aerox generasi sebelumnya. Karena akhirnya Aerox sudah double disc di generasi ini. Apakah power to weight-nya jadi nggak seimbang? Ya pasti masih seimbang sih, karena seharusnya nggak terlalu berpengaruh dan mungkin Yamaha menambahkan sesuatu agar tetap seimbang. Karena power to weight seimbang adalah kelebihan Aerox yang tidak dimiliki oleh motor lain. Jadi ya dengan double disc hilang sudah hujatan yang akan diluncurkan ke motor ini. Namun gimana dengan mesinnya? Apakah mesinnya berbeda?
Aerox Turbo menggunakan mesin 155cc VVA 4 valve SOHC yang bisa mengeluarkan tenaga di 11,3 kW di 8000 rpm dengan torsi maksimum di 14,2 Nm di 8000 rpm. Ya kalau dilihat sih ya nggak ada perubahan di sektor mesin, cuman di torsinya aja. Di Aerox generasi sebelumnya, motor ini bisa mengeluarkan torsi di 13,9 Nm di 6500 rpm, sedangkan di turbo ya jadi 14,2 Nm. Kenapa bisa? Tentu aja karena YSCVT alias turbo. Ya, YSCVT Yamaha bisa memberikan sensasi turbo instan untuk motor matic. Tapi ya sebenarnya nggak yang gimana-gimana, tapi emang sedikit berpengaruh. Karena ya saya sudah juga cobain Yamaha NMAX Turbo, rasa berkendaranya ya enak, cuman enak aja. Terus selain mesin, apakah dimensinya sama dengan yang sebelumnya? Aerox Alpha Turbo memiliki dimensi panjang di 1980 mm dengan lebar di 710 mm dan tingginya di 1170 mm. Dengan jarak sumbu roda di 1350 mm dan ground clearance di 145 mm. Ternyata ada perbedaan di dimensinya. Yang mana di Aerox 155 VVA panjangnya masih sama, tapi lebarnya di 700, yang berarti lebih sempit 10 mm, dan tingginya ada di 1150 mm, yang berarti lebih pendek 20 mm. Tapi jarak sumbu rodanya masih sama, yaitu di 1350 mm. Tapi nih ground clearance di turbo lebih tinggi 2 mm, karena di Yamaha Aerox 155 VVA ada di 143 mm. Tapi ya nggak terlalu berasa lah, karena minor aja perubahannya. Namun yang paling berasa di sini adalah beratnya. Yamaha Aerox 155 VVA memiliki berat isi untuk versi standar di 122 kg dan untuk versi ABS-nya ada di 125 kg. Sedangkan Aerox Turbo ada di 130 kg. Ya, lebih berat 7 kg dari versi non-ABS dan 5 kg dari versi ABS. Sisanya ya sama. Speedometernya juga ya kurang lebih sama, enggak yang gimana-gimana, cuman ada tambahan pengaturan YSCVT. Warnanya pun ya masih biru. Jadi ya standaran aja speedometernya, enggak ada yang spesial. Hal menariknya adalah gimana dengan kelistrikannya. Nah, ini nih yang menarik. Jika dilihat dari spesifikasi yang ada dari website resmi Yamaha, kelistrikannya masih sama. Tapi apakah soket penyebab error kode 12 masih sama? Nah, di sini kita nggak tahu kualitasnya gimana. Sudah dibenerin apa belum? Karena jika dilihat secara fisik ya pasti sama, cuman build quality-nya nggak tahu. Jadi ya cuman waktu yang bisa menjawab hal ini. Tapi ya seharusnya Yamaha sudah mengupgrade perihal ini, karena tromolnya aja udah diganti ke disc brake. Jadi ya seharusnya sisi yang buruk di Aerox lama udah ke upgrade. Tapi yang masih menjadi pertanyaan adalah untuk versi Connect-nya. Apakah CCU-nya masih menguras aki? Nah sekali lagi, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Jadi dengan upgrade yang saya kira masif ternyata cukup minor di Aerox Turbo, yang mana cuma ada perubahan di bodi depan sedikit, lampu depan, belakang, dan YSCVT, harga motor ini langsung melambung lebih mahal hampir 10 juta dari versi tertinggi Aerox 155 VVA. Yang mana Aerox 155 VVA Connect dijual di harga Rp32.115.000 dan Aerox Turbo Ultimate dijual di harga Rp41.730.000. Ya, hampir 10 juta kurang dikit. Bahkan untuk versi yang non-Ultimate yaitu Alpha Turbo ada di Rp39.550.000, yang mana lebih mahal sekitar Rp7 juta. Dan termurahnya Alpha Cyber City masih lebih mahal daripada Aerox 155 VVA Connect. Padahal ini nggak turbo. Dengan harga yang tinggi, mau seberapa banyak pintu yang akan kalian tendang, mau seberapa parah kaki kalian kesleo akibat menendang pintu, 41 juta untuk harga motor matic itu cukup tinggi. Dan sayangnya disinilah kekurangan gimmick turbo ini. Dengan gimmick turbo, Yamaha bisa menaikkan harga motornya sebesar kurang lebih 30%. Ya, 30% untuk versi tertinggi, dan sekitar 21% untuk versi paling rendahnya. Ya, ini adalah sesuatu yang nyata bahwa permainan harga bisa dimaksimalkan dengan memberikan gimmick turbo tanpa melakukan perubahan yang tidak terlalu masif. Dan ini adalah sesuatu yang mengerikan jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Bayangkan aja, harga Aerox kasarnya dalam 1 tahun yaitu di tahun 2024 bisa mengalami kenaikan 30%. Sedangkan tingkat ekonomi Indonesia selama 2024 hanya mengalami kenaikan di 5% aja. Ya, ini nggak imbang banget, nggak seimbang power to weight-nya Aerox. Iya kan? Jadi ya dengan hal-hal seperti ini inflasi harga motor tentu aja bisa terjadi karena sekarang sedang terjadi. Dan motor bisa menjadi barang mewah kembali suatu saat nanti, walaupun itu hanya motor matic 150cc. Gimana nih menurut kalian tentang Aerox Alpha Turbo ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.